Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Madani Putri dengan NIM 2201072066 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kredit dari mata kuliah Akuntansi Perbankan. Yang pertama itu ada pengertian kredit. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kredit yang diberikan oleh bank itu dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Jenis kredit yang diberikan sangat bervariasi seperti kredit investasi, konsumsi, kredit produktif, kredit perumahan atau KPR, serta kredit sindikasi dan kredit kendaraan dan sebagainya. Selanjutnya itu ada jenis kredit. Jenis kredit ini terbagi 3. Yang pertama itu kredit menurut bentuknya, yang kedua kredit menurut jangka waktunya, dan yang ketiga itu kredit menurut kegunaannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kredit menurut bentuknya. Ada 2 jenis dalam kredit menurut bentuknya. Yang pertama itu kredit rekening koran. Kredit rekening koran ini merupakan debitur itu diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit itu dilakukan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit itu secara umum dihitung harian. Yang kedua itu ada installment loan. Installment loan merupakan kredit yang angsuran pokoknya dan bunganya itu secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya kredit tersebut. Yang kedua itu kredit menurut jangka waktunya terbagi dari ada 3 jenis. Yang pertama itu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini berjangka waktu maksimumnya itu 1 tahun. Yang kedua itu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini berjangka waktu itu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. Yang ketiga itu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini berjangka waktu itu lebih dari 3 tahun, seperti kredit produktif, perumahan atau kendaraan. Ketiga itu kredit menurut kegunaannya. Kredit menurut kegunaannya ini ada 3 jenis. Yang pertama itu kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu yang tujuannya itu untuk membiayai modal kerja usaha seperti pembelian barang dagang. Yang kedua itu kredit investasi. Kredit investasi ini untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya itu kredit pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya. Yang ketiga itu kredit konsumsi. Kredit konsumsi ini untuk keperluan konsumsi seperti KPR, kredit kendaraan, dan kredit untuk pendidikan. Selanjutnya itu ada restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ini merupakan upaya yang dilakukan bank itu dalam kegiatan usaha perkreditannya, supaya debitur itu dapat memenuhi kewajibannya. Yang dapat dilakukan antara lain itu melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, serta penambahan fasilitas kredit dan pengambilan alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyataan modal sementara pada perusahaan debitur. Di sini ada 3 jenis restrukturisasi kredit. Yang pertama itu kredit lancar, yang merupakan kredit yang tidak terdapat tunggakannya. Setiap jatuh tempo itu angsuran debiturnya itu dapat membayar pinjaman pokok maupun bunga. Yang kedua itu kredit dalam perhatian khusus. Kredit dalam perhatian khusus ini penggolongan kredit yang tertunggak itu angsurannya itu pinjaman pokok dan pembayaran bunga. Akan tetapi tunggakannya itu sampai dengan 90 hari, tidak melebihi 90 hari kalender.
Yang ketiga itu kredit kurang lancar. Kredit kurang lancar ini terjadi bila debitur itu tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokoknya itu atau pembayaran bunganya itu antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Selanjutnya itu ada pembungaan kredit. Ada tiga dari pembungaan kredit itu. Yang pertama itu effective rate. Merupakan perkreditan itu umumnya menetapkan angsuran pokok itu dan bunganya itu secara konstan selama periode masa kredit. Jadi sistem pembayaran yang dilakukannya itu pada setiap waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut anuitas. Jadi nominal angsuran bunganya itu setiap periode atau bulan itu akan menurun, sedangkan angsuran pokoknya itu semakin meningkat. Jadi angsuran pokok dan bunga itu bila dijumlah setiap periodenya itu adalah sama besar. Yang kedua itu ada sliding rate. Yang merupakan angsuran pokoknya itu diperhitungkan tetap, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun itu sejalan berkurangnya sisi kredit. Yang ketiga itu ada flat rate, yang merupakan itu menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau sliding rate. Jadi perhitungan bunganya itu dengan flat rate ini berdasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu kepercayaan. Sesuai dengan asal muasal kata kredit itu dan juga pengertian menurut Undang-Undang Perbankan, kegiatan pemberian kredit itu didasarkan pada rasa kepercayaan. Jadi dengan begitu dapat terjadi kesepakatan pinjam-meminjam antara kedua belah pihak itu dalam periode yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada waktu. Unsur kredit yang kedua itu waktu. Jadi di mana sesuai kesepakatannya terdapat rentang waktu dalam periode tertentu antara pemberian kredit dengan pelunasan pinjamannya. Yang ketiga itu perjanjian atau kesepakatan. Jadi kesepakatan itu antara kreditur dengan debitur yang dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis dan legal. Yang keempat itu ada penyerahan. Penyerahan yaitu penyerahan sejumlah pinjaman dari kreditur kepada debitur itu dan harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima itu resiko. Resiko ini meski tidak disebutkan secara langsung dan jelas itu akan tetapi resiko menjadi unsur terakhir kredit yang tidak dapat dihindari. Jadi selama rentang waktu antara pemberi pinjaman hingga pelunasan itu akan ada kemungkinan resiko yang akan terjadi. Ada analisis kredit. Jadi apa sih analisis kredit itu? Analisis kredit itu adalah berbagai penilaian untuk menilai calon debitur itu lewat berbagai faktor untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Di sini juga ada tujuan dari analisis kredit itu. Yang pertama itu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dari pemberian kredit. Jadi tujuan analisis kredit adalah untuk meminimalisirkan risiko yang mungkin terjadi dari pemberian kredit. Jadi kredit analisis ini dilakukan untuk memastikan apakah si calon debitur itu memiliki kemampuan atau juga kemauan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar kredit baik pinjaman pokok maupun bunganya. Yang kedua itu tujuannya itu ada menjadi salah satu landasan untuk penentuan kredit. Analisis kredit ini bisa menjadi sebagai salah satu dasar landasan dalam menentukan tingkat suku bunga kredit, jaminan dari calon debitur dan menentukan limit kredit si calon debitur. Yang selanjutnya itu tujuannya itu untuk memenuhi tujuan peminjaman. Jadi analisis kredit itu dilakukan oleh pihak bank untuk memenuhi tujuan yaitu kredit mencapai sasaran. Jadi sasaran tersebut itu adalah aman dan terarah. Aman yang dimaksudkan itu berarti kredit itu akan diterima pembayarannya dengan full dan on time. Selanjutnya itu ada penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama itu penjadwalan kembali atau reschedule, yaitu perubahan syarat kredit itu yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Yang kedua itu persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit itu dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi pernyataan bank. Yang ketiga itu penataan kembali atau restructuring.
Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kreditnya itu menjadi penyertaan dalam perusahaan. Sedangkan dalam penyelesaian melalui jalur hukum antara lain itu yang pertama itu melalui panitia urusan piutang negara, yang kedua itu melalui badan peradilan, dan yang ketiga itu melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Sekian dulu penjelasan saya tentang akuntansi kredit. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.